Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini, Bang Yakub mau berbagi cara ya. Nah, cara Bang Yakub nih cara kampungan ya guys ya. Bang Yakub mau berbagi cara gimana cara agar itu pentil melon atau buah melon itu tidak rontok dan berhasil ya guys ya. Nah, biasanya itu pada dasarnya buah melon itu rontok penyebabnya itu banyak faktor ya guys ya. Selain dari faktor penyebabnya itu seperti kayak proses polinasi itu yang disebabkan oleh lalat buah ya. Jadi lalat buah juga bisa atau yang disebut dengan lebah itu yang pernah kita semprot atau si lebah itu kena semprot insektisida kemudian dia itu hinggap di pembuahan si bunga melon itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan si buah melon itu rontok ya guys ya. Nah, dan juga banyak penyebabnya juga ketika si buah melon itu ini dia terkena ini kan guys bakteri guys ya. Nah, ini contohnya melon yang sudah berhasil ya guys ya, yang sudah berhasil Bang Yakub polinasi ya guys ya, atau disebutnya kalau bahasa kampungan mah dikawin ya guys ya, dikawin ya. Ini ada beberapa pohon ya guys ya. Pokoknya lakukan dengan cara ini ya, pokoknya kalau pengen teman-teman berhasil. Nah, ini jadi di sini ada 3 buah pohon ya guys ya. Nah, nanti ini Bang Yakub mau menggunakan pupuk TSP ya guys ya. Apa tuh TSP guys ya? Nanti teman-teman Bang Yakub kasih lihat tuh bentuk TSP kayak seperti apa ya. Pokoknya teman-teman lakukan yang seperti Bang Yakub lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya guys ya. Jadi kenapa kita harus bingung ya guys ya bila pohon melon kita pentilnya rontok atau bunganya rontok. Pokoknya ikutin cara-cara Bang Yakub ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya guys ya. Nah, seperti kayak di video Bang Yakub ya guys ya, di video tentang kenapa harus bingung bila pohon petai tidak mau berbuah. Nah, yang begitu, nyo ikutin cara Bang Yakub. Nah, itu sudah Bang Yakub praktekkan di pohon petai ini ya guys ya nih. Pada video yang minggu-minggu lalu Bang Yakub mempraktekkan itu gimana caranya agar pohon petai itu tidak berbuah menjadi berbuah. Nah, ini lagi menjalani proses nih. Cia, menjalani proses. Udah kayak apa baik, tar guys. Nah, ini guys. Ini waktu itu setiap puncuk daun petai ini Bang Yakub putus ujungnya guys ya. Kenapa? Tujuannya ini menghentikan kambium ya, agar kambiumnya tidak terhenti ya. Jadi dia akan ini bisa jadi proses pembuahan ya. Dan kemudian saran Bang Yakub kalau petai itu pengen kita buahkan atau pohon-pohonan dan sejenisnya itu jangan terlalu banyak nyiram dan pemupukan ya guys ya. Kenapa? Kalau dia terlalu banyak pemupukan itu yang terjadi itu cuma daun aja yang lebat ya guys ya. Jadi tidak akan berbuah. Kalau teman mau menggunakan obat-obatan itu bolehlah teman gunakan atau MKP ya guys. Nah, itu MKP atau NPK, TSP dan sebagiannya ya. Bisa juga dengan menggunakan media semprot yaitu menggunakan gandasil buah atau yang disebut booster ya guys ya. Yuk ikutin Bang Yakub. Bang Yakub mau ngambil bahan-bahan yang akan dipraktekkan ke pohon melon ya guys ya. Agar pohon melonnya itu berbuah dengan sempurna. Yuk. Nah, ini teman-teman ya guys ya, Bang Yakub berbagi cara ya guys ya. Ketika buah melon sudah sebesar ini, kita jangan lagi menggunakan yang namanya NPK atau urea guys ya. Saran Bang Yakub kalau teman-teman punya yang namanya TSP silahkan ya digunakan TSP ya. Sebenarnya Bang Yakub banyak ya model-model seperti kayak NPK, TSP atau MKP ya guys ya. Tapi ya Bang Yakub mempraktekkan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Bang Yakub ketika dia tidak punya pupuk atau apa namanya sejenis ya pupuk-pupukan lah itu bukan berarti untuk halangan untuk bercocok tanam ya. Nah ini langsung Bang Yakub praktekkan ya ke media tanamnya ya ke pohon melonnya guys ya. Nah catatan ya buat teman-teman yang masih pemula kayak Bang Yakub juga masih penuh belajar dan pemula ya guys ya.
ketika teman-teman mau ngasih pupuk TSP, nah ini kan pohonnya guys ya. Nah, jadi teman-teman jangan langsung di pusat batangin ya guys ya. Jadi teman-teman coba lakukan di sini. Jangan dibuat bingung ya pokoknya. Udah lakukan aja nih. Nih, jangan bingung-bingung, udah gini-gini aja di sini tuh ya guys ya. Jadi nggak usah di bawah pohon ya guys ya. Nah, gini guys. Nanti disiram perlahan dia akan menyerap ya guys ya. Mudah-mudahan dengan diberikan pupuk TSP. Apa tuh manfaatnya TSP? TSP itu manfaatnya ya guys ya, ketika kalau di pertanian ya guys, atau di persawahan padi itu, ketika tanah kita kan penuh dengan lumpur. Dia itu akan mengikat jaringan-jaringan lumpur itu menjadi kekat ya guys ya. Jadi lumpur itu akan lebih keras ya guys ya. Nah, efek ke buah itu pada kandungan TSP itu bisa buah itu akan lebih berat ya guys ya, ketimbang kita menggunakan urea. Kalau kita menggunakan urea doang, si buah melon atau si buah semangka atau si buah padi itu akan lebih ringan dibandingkan kita menggunakan TSP atau NPK. Kalau kita menggunakan TSP, itu buah-buah yang kita panen nanti ketika kita timbang, walaupun ukuran sama, itu bisa bebannya itu bisa beda ya guys ya, bisa beda ya guys ya. Artinya walaupun ukuran besarnya sama, tapi beratnya itu bisa beda ya guys ya, bisa beda beberapa on nih guys ya. Itu pengaruh dari obat-obatan tersebut ya guys ya, yang disebut namanya TSP atau NPK. Nah, kalau urea itu cuman buat penyuburan aja guys ya. Dan si pohon buah atau si benih pak benih bibit padi atau si buah padi itu akan lebih bening ya guys ya. Nah, itulah manfaatnya guys ya. Nah, ini juga terong-terong Bang Yakub udah lumayan agak sedikit besar ya guys ya. Nah, pokoknya teman-teman udah nggak usah bingung-bingung. Pokoknya kalau mau nanam, nanam aja gitu. Jangan repot-repot. Ada garam, ada mecin, udah pakai aja. Nah, kali kalau beli pupuk-pupuk kan mahal itu ya. Nah, jadi teman-teman udah gasken aja. Nah, ini ada sisa-sisa yang belum Bang Yakub potes ya guys ya. Pokoknya terima kasih banyak ya buat para member-member Bang Yakub, sahabat-sahabat Bang Yakub yang baru ataupun yang lama. Pokoknya terima kasih banyak ya guys ya. Kalau bukan dari kalian Bang Yakub nggak jadi apa-apa nih. Terima kasih banyak ya. Nah, ini guys. Nah, seperti kayak ini guys ya. Ini di pohon pete Bang Yakub ini Bang Yakub lagi proses pembuahan. Makanya ini di bawah tanah ini kelihatan lebih kering ya guys ya. Kenapa? Ya itulah Bang Yakub lagi proses pembuahan ya guys ya, yang waktu beberapa hari yang di videoin sama Bang Yakub ya guys ya. Kenapa mesti bingung, lakukan seperti cara yang Bang Yakub lakukan. Nah, ini juga Bang Yakub kemarin juga mempraktekkan gimana caranya menanam benih sawi pahit. Nah, ini kenapa ditutupin begini nih Bang Yakub nih. Tujuannya dia ditutupin begini agar tidak kena sinar matahari. Jadi si pohon benih yang terkena sinar matahari baru ditanam itu otomatis layu nih. Seperti ini guys tuh. Dia akan layu. Tapi kalau ditutup menggunakan ini atau nah dia akan lebih lebih segar ya guys ya. Nah, itulah. Kalau di kampung kan, di kampung-kampung itu banyak pohon pisang ya guys ya. Di sini pohon pisang Bang Yakub tebang ya. Jadi Bang Yakub menggunakan bekas-bekas seperti ini ya. Seperti asbes atau sejenisnya. Di sini juga ada tanam-tanaman tuh. Pokoknya alhamdulillah ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya Bang Yakub doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah cepat-cepat menikah ya guys ya. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan dan dijadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Bang Yakub akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah, terima kasih banyak.